Di frame burung wis di on 1 2 3 5 4 5 6 1 2 3 wesal. Bete. Cucuk. Ono meneh. Mau itu. Om, ngopo kok lek ngundang entok riri-riri ngono? Hah? Kenapa? Apa? Hah? Biasa lah iki. Lagi tak kira rumah entok. Nganggo permanen ya. Ya entok ya pit macam-macam. Ane aku cok roh iki, entok iki ning Kalen. Lokal sing cok untuk cok kepancing yang barang. Apa? Cok mangan nanti panjer kan pancing. Ngopo kok mesti ning isor wit pring ya? Oke peternak entok. Wong pring kan desa nang pring. Tapi iki yo kandang entok. Kandang entok. Wah, nek di total yo atusan entok ke berarti iki. Iki ora adus dadi klus-klus, ora ana kolam itu. Nek ana kolam ya rada resik. Kebacaan iki. Kudu wis bocah-bocah. Iki nganu apa bang pakan, ana godhong telo. Terus iki kan wit long. Wit apa? Bayung. Ketela rambat lah. Oh, iki pakan. Nggo pakan. Nek wong anu jenenge jelegor, Om. Toh? Terus ada indigo vera. Indigo vera yang itu yang kayak apa jawar itu loh. Oh, kuwi. Oh, itu indigo vera. Anu toh. Kaya anu Kalian kira. Udu ibu menyusui iki apa jenenge? Pilih indigo vera. Si cong bening nek men susune akeh nek wong iki yo. Nggih. Iki pasokan Pak. Yuk pri oleh makani, Om. Ya anu tinggal dipetik terus dikasihkan atau kalau telaten di caca. Oh. Soalnya ya kayak gini ini diambil ini Pucuke sik nom. ya iki ya. Udah gini. Dipakake gelem kok ya. Patake langsung gelem. Jajal. Nah ini, soalnya ya. Belum kan? Jan pakane entek iki. Terus kemudian nang kono wae kan. Karo masang iki. Ah ning ndi to iki nganune? Indigo vera. Sik nyong tak ngeling-eling nek sik nggih ibu menyusui apa jenenge lah. Kaya
Nyara ngomong beningan ki apa jenenge ya lah. Katu. Katu. Alah ya kaya sekilas kaya daun katu guys. Era buah kita boleh apa ya? Tuh ya nih. Ngomel temen. Ki apik nggih apa Om nek nggih? Proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi. Elok. Mah kaya aduh endok. Udah asal anu berarti ya. Inang kanan iki gurih kok piye no ya. Menang. Nggih dek. Iya kan? Cemilan lah ya. Milan. Lah iki ya nek kowe terus amben dino ya rapi campur ya. Campur ini kan hanya untuk variasi makanan. Edan entek langsung. Nek ning ngisor ya langsung entek ya Om. Maksudnya tanaman itu nek Jadi pager ya pasti tandur pertama jadi pager malah diprosot. Indigo vera. Ini wis familiar nek di kalangan pembudidaya entok. Sudah. Itu tapi ki wis masuk Lumayan. Ya belum, ada yang sudah belajar telur, ada yang belum bertelur. Ya kan batangnya. Oke, hari ini kita ada di Semawung Kembaran. Kita bersama dengan Bang Rinto ini ya, pemilik channel Bang Rinto. Dan ternyata banyak sekali entoknya di rumah guys. Dan kita mau coba tanya-tanya terkait seputar entok ini dengan Bang Rinto. Oke, Bang Rinto, bagaimana ini apa yang dilakukan jenengan di rumah ini? Ya, hari ini memang kesibukan saya sehari-hari diantaranya adalah mengurusi entok-entok ini ya, ngurusi entok. Ya meskipun skalanya sedikit ya, baru 50-an ekor, jenisnya jenis Rambon. Ini hanya media belajar saya di rumah, tapi alhamdulillah bisa berkelanjutan. Gitu. Jadi ini usaha ternak ini sudah saya awali beberapa tahun yang lalu, sehingga sebetulnya kalau usaha entok itu sudah sejak saya kecil, karena di desa itu kan setiap rumah itu pasti punya entok, cuman dulu itu paling punya 5, 10 sampai 15, itu pun diliarkan begitu. Lah sejak beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kemudian ini diintensifkan, diurus, dikelola sehingga bisa berkembang biak, Mas. Ya, untuk budidaya entok di kandang saya ini memang populasinya belum banyak, baru sekitar 50 ekor ya. 50 ekor ini sudah dimulai sejak sekitar 3 tahun yang lalu ya. Sebetulnya kalau melihara entok itu sudah sangat lama, mungkin sejak saya kecil ya. Dulu kan ketika saya SD itu piara 10, 15, itu pun diliarkan hanya untuk tadaupo atau menghabiskan nasi sisa di rumah. Lah sejak 3 tahun terakhir ini kemudian dikelola dan menjadi media saya untuk belajar entok begitu, dan alhamdulillah bisa berkembang, dan ini jenisnya dominan Rambon ya, dominan Rambon. Ya harapannya semoga ke depan bisa terus berkembang, Mas. Kenapa pilihannya kok entok daripada dibanding unggas yang lainnya? Kenapa pilih entok? Karena saya meyakini bahwa entok itu mempunyai nilai ekonomi. Dulu kan banyak orang yang menilai bahwa entok itu tidak mempunyai nilai ekonomi karena makannya banyak. Makannya banyak sehingga boros di biaya. Nah, tapi setelah selang tambahnya informasi, tambahnya jaringan, pertemanan sesama peternak entok, ternyata entok pun bisa dimanajemen dengan pakan yang murah. Itu salah satunya, sehingga
biaya pakan yang mahal bagi entok sekarang sudah ada solusinya. Itu yang pertama, pakannya bisa diiritkan. Yang kedua, memang daya tahan tubuh entok itu lebih bagus, lebih kuat dibandingkan jenis unggas yang lain. Seperti kayak ayam gitu kan, kalau ayam memang daya tahan tubuhnya cukup rentan, lebih kuat entok dibandingkan dengan ayam. Nah, selanjutnya terkait dengan postur dan pertumbuhan. Kalau anakan entok dibanding dengan anakan ayam itu lebih cepat besar pertumbuhannya, lebih cepat entok ketimbang ayam. Jadi dari sisi pertumbuhannya lebih cepat anakan entok begitu. Kalau usia produktif entok itu dari usia berapa sampai berapa siap jual sih, Mas? Kalau untuk betina mulai dari usia pecah telur sampai kemudian mulai bertelur ya sekitar 6 bulan sampai 7 bulan sudah bisa bertelur, tergantung kualitas pakan. Kalau pakannya bagus ya biasanya 6 bulan sudah mulai bertelur, tapi kalau yang pakannya biasa-biasa saja ya 7 bulan sudah mulai bertelur. Oh, berarti memang sebetulnya putarannya cepat ya untuk budidaya entok ini, Mas? Ya, putarannya sangat cepat dan sangat menguntungkan karena hari ini itu tingkat permintaan anakan entok sangat banyak, jumlahnya ratusan mungkin ribuan, dan tingkat ketersediaan anakan entok terbatas karena kita ketahui jumlah peternak entok di Indonesia belum begitu banyak, tidak sebanyak ayam. Kalau ayam kan hampir seluruhnya sudah ada semua, kalau entok itu belum banyak, sehingga usaha yang paling laris ya, paling menjanjikan hari ini ya di pembibitan karena permintaannya sangat banyak. Oke. Untuk pemula nih Mas, mungkin masukannya untuk pemilihan tempat atau lokasi dan memungkinkan nggak ini dilakukan di daerah perkotaan atau yang padat penduduk gitu, Mas? Karena memang terkenalnya kan entok ini kalau nggak di kandang ya memang usaha entok identik dengan usaha di pedesaan ya. Karena apa? Karena di pedesaan itu sumber pakan alternatifnya itu melimpah. Kayak keong sawah itu adanya di desa. Kemudian tanaman-tanaman rumput odot, rumput indigo vera, dan lain-lain. Pokoknya pakan alternatif itu adanya di desa. Sementara kalau di daerah perkotaan itu pakan alternatifnya itu bukan lagi dari alam, mungkin limbah rumah makan itu juga pakan alternatif, cuman konteksnya sudah berbeda. Nah, kalau lokasi sih sebetulnya bisa diatur, di desa juga bisa berjalan, di perkotaan juga bisa dilakukan ya. Hanya saja memang tata kelola kandangnya harus dibikin yang sedemikian rupa khusus untuk yang di wilayah perkotaan agar tidak mengganggu warga sekitar, karena entok ini kan kotorannya itu kan basah ya, basah. Kalau kotoran entoknya basah maka amoniaknya biasanya tinggi, maka kemudian bisa diatasi amonia itu dengan pemberian E4, disemprot E4 langsung ke kotoran atau dicampur dengan pakan, itu amoniaknya sudah sebagian sudah hilang lah, bisa dikatakan sudah hilang. Seperti saya ini saya campur dengan E4 dan tidak bau sama sekali, bisa dirasakan ya, memang nggak bau di kandang saya ini. Oke. Terus ini Mas, harus memiliki untuk budidaya entok ini harus memiliki waktu khusus atau memang bisa untuk sambilan, maksudnya untuk pegawai dan lain-lainnya itu bisa nggak memelihara entok ini, Mas? Ya, untuk memelihara entok skala 100 ke bawah itu relatif masih bisa dilakukan seorang diri. 100 ke bawah masih dilakukan mandiri sendiri bisa. Karena ya dibutuhkan kan paling pakan pagi dan pakan sore. Jadi sehari itu makannya 2 kali. Misalkan kalau ada yang pegawai PNS misalkan begitu ingin piara entok ya pagi ngasih pakan sebelum berangkat kantor jam 5:30 misalkan. Kemudian sore setelah pulang kerja jam 5 itu bisa ngasih makan entok. Saya kira masih bisa disambi dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Berarti bisa untuk pendapatan tambahan ya? Iya, bisa digunakan untuk pendapatan tambahan sambil memanfaatkan lahan-lahan yang kurang bermanfaat. Oke, kalau selama ini Mas,
pendapatan dari budidaya entok ini sendiri yang sudah dirasakan Bang Rinto apa ini? Kalau saya relatif ini kan masih muda ya, masih muda, jadi belum berproduksi maksimal. Tapi kalau beberapa yang dulu pernah berproduksi relatif menjanjikan, karena kalau dapat saja saya nggak enak kalau jawab di sini. Tapi minimal gambarnya begini, harga anakan entok kelas Rambon itu harganya sekitar mulai dari 12.000 per ekor sampai 15.000 per ekor. Ada yang lebih ya. Kalau untuk entok jenis lokal itu kisaran 10.000 sampai 12.000 per ekor. Perbandingannya kalau dengan bibit anak ayam. Kalau anak ayam itu mungkin harganya sekitar 8.000 sampai 9.000. Jadi lebih mahal entok ininya harga bibitnya begitu, harga DO-nya, sehingga otomatis pendapatan petani yang menjual anakan entok lebih tinggi ya dibanding menjual anakan ayam begitu. Itu kira-kira begitu. Kalau pendapatan bulanan saya kira ya cukup untuk untuk beli katul, ada sisa yang kemudian bisa beli ya kebutuhan rumah tangga lah begitu. Oke, berarti itu tadi bibit belum daging dan untuk entok kontes ya, kalau bisa harganya juga lebih mahal. Jadi untuk peternak pemula itu ketika ingin budidaya ternak entok itu memang harus menentukan tujuan awal. Pertama, apakah teman-teman itu ingin memelihara entok itu untuk kelas hias atau kelas konsumsi. Itu harus ditentukan dari awal. Ini karena desain kandangnya itu berbeda, kemudian pakannya juga berbeda begitu. Manajemen perawatannya manajemen perawatannya juga berbeda. Kalau misalkan kayak melihara entok jumbo. Piara entok jumbo mulai dari 0 sampai 7 bulan itu pakannya harus betul-betul berkualitas, karena entok jumbo itu kalau kadar proteinnya nggak bagus, dia juga nggak akan bisa pertumbuhannya juga akan lambat begitu loh. Kemudian kalau entok hias itu perawatannya harus ada kolam, karena entok hias itu kan identik dengan keindahan bulu. Kalau bulunya kusam itu kan relatif mengurangi nilai jual lah ya. Maka harus ada kolam yang rutin diganti untuk mandi. Kemudian pakannya juga harus bagus, karena bulu itu dipengaruhi oleh faktor protein. Kalau proteinnya bagus maka keindahan bulunya juga akan bagus. Oke. Terakhir ini Mas, untuk pemula ini, selain niat apa yang harus disiapkan bagi pemula untuk membudidayakan entok? Jadi kalau ternak entok itu saya tadi sudah bilang bahwa entok itu memang tahan penyakit, tapi memang bukan kebal penyakit ya. Jadi teman-teman harus memahami entok itu tidak kebal penyakit, tapi tahan penyakit. Nah, maka dari itu teman-teman harus menyiapkan mental ketika ternak teman-teman itu habis kena mata biru, karena virus yang paling mematikan itu adalah mata biru. Jadi saya pesan jangan kapok kalau sudah kena mata biru satu kandang habis, jangan kapok, mulai lagi, karena itu nanti ada siklusnya ya. Biasanya siklus mata biru itu tahunan ya, setahun ada yang 2 kali, ada yang sekali. Tapi kalau penanganan kandangnya itu bagus, insya Allah tidak sampai kena virus mata biru. Ya.